Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Ana. Kita akan kembali belajar dan menambah ilmu pengetahuan. Mari awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Ya anak-anak, hari ini kita akan berbicara tentang keragaman suku bangsa dan agama. PPKN tema 7 kelas 4. Tujuan video pembelajaran kali ini adalah 1. Mengetahui keberagaman suku, bahasa, tarian, dan rumah adat di setiap daerah di Indonesia. Yang kedua, mengetahui keragaman agama yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, menjelaskan sikap toleransi. Anak-anak, tahukah anak-anak, negara kita, Republik Indonesia itu sangat luar biasa dan banyak keanekaragamannya. Nih, dari data yang ada, luas Indonesia itu kurang lebih 2/3 luas daratan Australia. Namun, jumlah penduduk Indonesia 10 kali lipat negara Australia. Masya Allah, banyak sekali ya. Nih, data-data yang ada, Indonesia terdiri dari 13.466 pulau. Terdiri dari 1.340 suku bangsa. Itu hampir sama dengan 7 kali jumlah suku bangsa yang ada di Rusia. Dan bahasa daerah di Indonesia adalah 700 bahasa daerah. Hampir sama dengan 5 kali jumlah bahasa daerah di Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Betapa kaya keragaman yang ada di Indonesia. Namun, kita tetap bersatu anak-anak dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi satu jua. Bhinneka Tunggal Ika ini dicetuskan oleh Mpu Tantular pada abad ke-14 dan menjadi simbol persatuan bangsa kita. Keberagaman yang pertama adalah keberagaman agama. Indonesia terdiri dari 6 agama yang diakui oleh negara. 1. Masjid. Masjid ini adalah tempat ibadah agama Islam. Kitab sucinya Al-Quran, hari rayanya Idul Fitri dan Idul Adha. Pemuka agamanya kita sebut ulama atau ustaz. Agama yang kedua adalah Konghucu. Tempat ibadahnya di Klenteng. Kitab sucinya Shishujing. Hari rayanya Imlek dan pemuka agamanya Haksu. Yang ketiga adalah agama Kristen Katolik. Tempat ibadahnya di gereja, kitab sucinya Injil, hari rayanya hari Natal dan hari Paskah, pemuka agamanya pastor. Yang keempat, agama Kristen Protestan. Tempat ibadahnya gereja, kitab sucinya Injil, hari rayanya hari Natal dan hari Paskah, pemuka agamanya tetap. Nah, yang kelima adalah agama Hindu. Perhatikan gambar, tempat ibadahnya Pura, kitab sucinya Weda, hari rayanya adalah hari raya Nyepi dan Galungan. Pemuka agamanya disebut Pedada. Dan yang terakhir agama Buddha. Tempat ibadahnya di vihara, kitab sucinya Tripitaka, hari rayanya Waisak dan pemuka agamanya biksu. Nah, anak-anak, selain keberagaman agama, di Indonesia juga terdapat keberagaman rumah adat, pakaian adat, dan tari daerah di Indonesia. Salah satu contohnya adalah pakaian adat Daru Buro dari daerah istimewa Aceh. Aceh juga memiliki tarian daerah yaitu tari saman. Rumah adatnya Krong Bade dan
senjatanya rencong. Untuk Jawa Barat, pakaian adatnya kebaya, tarinya jaipong dan merak, rumah adatnya rumah kasepuhan, dan senjatanya kujang. Itulah dua contoh keragaman dalam hal pakaian, tarian, rumah adat, dan senjata. Masih banyak lagi loh keragaman yang ada di Indonesia untuk pakaian adat, tarian, dan rumah adat serta senjata. Yang ketiga, keberagaman suku bangsa, bahasa daerah, dan lagu daerah. Ini 3 contoh daerah anak-anak. 1. Aceh, suku bangsanya Gayo, bahasa daerahnya Aceh, dan lagu daerahnya Bungong Jempa, Bungong Jempa, mekar di Aceh. Nah, anak-anak. Yang kedua, DKI Jakarta, suku bangsanya Betawi, bahasa daerahnya Betawi, dan lagu daerahnya Ondel-ondel. Yang ketiga adalah Jawa Barat, suku bangsanya Sunda, bahasa daerahnya Sunda, dan lagu daerahnya Manuk Dadali. Ada yang ingat lagunya? Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang. Oke anak-anak, yang harus kita ingat adalah setiap tanggal 21 Februari dirayakan sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional. Karena Indonesia beragam, maka bahasanya pun beragam. Apa kabar? Dalam bahasa Aceh dikatakan piul haba. Kalau Betawi, bagaimana kabarnya? Kalau Kalimantan, narai kabar. Dan di Bali, punapi gatra. Mengapa kita harus memahami pentingnya keragaman ya anak-anak? Ya, anak-anak hebat. Kita perlu memahami arti pentingnya keragaman. Karena keragaman dalam masyarakat Indonesia adalah sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Karenanya ada hal positif dan hal negatif tentang pentingnya keragaman ini. Nah, anak-anak, dampak negatif tidak memahami pentingnya keragaman adalah 1. Terjadi konflik. Akan ada konflik antar ras, konflik antar suku, maupun konflik antar agama. Konflik ini bisa jadi pertengkaran ya, contohnya anak-anak. Dan yang kedua adalah jika tidak memahami pentingnya keberagaman, kita akan memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik, serta merendahkan masyarakat dan kebudayaan lain. Namun, jika kita memahami pentingnya keragaman, akan banyak hal positif. Hal positifnya, 1. Memperkaya hasanah budaya bangsa. 2. Akan menjadi alat memperkuat persatuan dan kesatuan. Dan yang ketiga adalah identitas bangsa Indonesia di dunia. Nah, anak-anak, bagaimana sikap terbaik dalam menghadapi keragaman yang ada di negeri tercinta ini? Sikap terbaiknya adalah toleransi. Toleransi, ada yang tahu apakah toleransi? Ini dia. Toleransi berasal dari bahasa Latin yang asal katanya tolerare, yang artinya dengan sabar membiarkan sesuatu. Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Mengapa toleransi penting ya anak-anak? Karena 1. Membentuk persatuan
bangsa dengan adanya toleransi. 2. Menciptakan kerukunan antar warga masyarakat. Yang ketiga, memunculkan rasa nasionalisme dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Dan yang keempat, memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Toleransi bermacam-macam berdasarkan keragaman yang ada. 1. Toleransi dalam keragaman agama. Contohnya, tidak menghina agama orang lain, tidak memaksakan agama kepada orang lain, dan yang ketiga, menghormati agama yang diyakini oleh orang lain. Toleransi dalam keragaman suku dan ras. Anak-anak, ras adalah ciri suku bangsa yang didasarkan atas ciri fisik. Jadi, setiap suku bangsa mempunyai ras masing-masing. Sikap toleransi dalam keragaman suku dan ras dapat kita tunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku baik kepada siapapun, tanpa membedakan suku dan ras manapun. Yang ketiga, toleransi dalam keragaman sosial budaya. A. Contohnya, bangga terhadap kebudayaan dalam negeri. Dan yang kedua, kita harus menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Dan yang keempat adalah toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Anak-anak, Allah telah menciptakan manusia dalam 2 jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Karenanya, kita tidak membeda-bedakan teman laki-laki dan perempuan. Dan yang kedua, kita memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Apa ya contoh sikap toleransi dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada 3 anak-anak. 1, di lingkungan keluarga. Contohnya membantu pekerjaan orang tua di rumah. Dan yang kedua, membantu adik saat kesulitan dalam belajar. Di lingkungan sekolah, contohnya menjaga ketenangan dalam kelas saat berlangsungnya proses belajar, serta menghargai perbedaan pendapat dengan teman. Dan yang terakhir, di lingkungan masyarakat. Contohnya, ramah dan memberi kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah, serta mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat. Itulah contoh toleransi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, tugas terakhir adalah anak-anak membaca ikrar ini dengan lantang. Lalu kirimkan voice note ya. Oke, ikrarnya seperti ini. Saya, siswa SDIT Nur Ar-Rahman, kelas 4, bernama Ana, bertekad untuk selalu bersikap toleransi dalam menyikapi keberagaman di negeri Indonesia tercinta sebagai berikut. 1. Di rumah dengan cara selalu membantu orang tua. 2. Di sekolah dengan selalu menghargai perbedaan pendapat dengan teman. 3. Di masyarakat dengan ikut serta dalam kegiatan sosial, misalnya bekerja bakti. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua, saya akan menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Salam persatuan. Oke anak-anak, demikian pembelajaran hari ini tentang keragaman.